Film ini berkisah tentang perjalanan seorang driver taksi di kota Seoul yang bernama Kim Man-seop. Hari-hari itu di bulan Mei tahun 1980, ia benar-benar kena imbas dari gejolak demonstrasi yang sedang merebak di seluruh penjuru kota. Warga negara Korea Selatan sedang meradang akibat aksi kudeta yang baru dilakukan oleh seorang jenderal yang bernama Chun Do-hwan yang kembali harus mengubur mimpi mereka untuk memiliki sebuah negara yang demokratis. Man-seop jadi sepi orderan, apes pula karena mobilnya jadi kejedot akibat menghindar dari menabrak seorang demonstran yang sedang dikejar oleh aparat. Di luar masalah orderan, duda satu anak ini harus pula menghadapi kelakuan anaknya yang jadi doyan tawuran, padahal anaknya ini seorang anak perempuan. Belum lagi urusan tunggakan sewa kontrakan yang 4 bulan masih belum terbayarkan. Kim Man-seop jadi terlalu ribet didera masalahnya sendiri untuk bisa peduli terhadap update berita terkini yang mana saat itu negaranya sedang mengalami kekacauan hingga ke pelosok negeri. Di belahan negara tetangga, seorang reporter asal Jerman yang bernama Jürgen Heinz-Peter sedang kedatangan tamu reporter asal Inggris. Mereka ini yang baru tiba dari Korsel hendak minta konsultasi soal peliputan di daerah Jepang. Jürgen ngasih masukan bahwa Jepang terlalu nyaman untuk hunting berita jurnalistik. Si reporter BBC ini membalas bahwa mereka justru baru datang dari daerah yang syarat konflik, namun situasinya terlalu nggak aman untuk dilakukan pencarian berita. Mendengar hal itu, Jürgen pun malah jadi penasaran. Esoknya ia langsung nyebrang ke Korea Selatan dengan mengaku sebagai seorang misionaris kiriman gereja. Di sana ia melakukan koresponden dengan rekan wartawan lokal yang ngasih kabar bahwa pemerintahan Korea Selatan sudah mengasingkan para aktivis Korea dan sudah melakukan tindakan represif terhadap para warga. Ia pun ngasih info tambahan soal kota Gwangju yang mana suasana di sana masih ricuh hingga saat itu. Jürgen malah makin tertantang untuk menyambangi kota tersebut. Saat itu Man-seop yang lagi kere diajak makan di kantin oleh seorang temannya yang merasa iba. Sekalian ia memanfaatkan momen tersebut untuk minjem uang 100.000 won buat bayar kontrakan, namun temannya ini malah kasih ceramahan. Di sana ia nguping pembicaraan sopir taksi lain. Ia baru saja dapat orderan 100.000 won untuk mengantar seorang bule ke kota Gwangju. Man-seop saat pergi untuk membajak orderan tersebut. Ia pun pergi ke hotel yang dimaksud, di mana di sana Mr. Jürgen yang nekat pergi ke Gwangju sudah menunggu. Man-seop iyain aja bahwa ia driver kiriman perusahaan taksi Bango Biru yang sudah sesuai dengan pesanan, tahu kondisi Gwangju dan fasih berbahasa Inggris. Driver yang lagi BU keras ini langsung menarik penumpangnya masuk dan cabut sebelum keduluan sama driver taksi resmi yang sudah dipesan olehnya. Man-seop belum sadar apa yang akan ia temui nanti di tempat tujuan. Berangkatlah kemudian mereka menempuh perjalanan sekitar 250 km ke kota Gwangju. Di perbatasan kota, mereka sudah menemukan palang besi pemblokir jalan dengan tanda tulisan sedang ditutup. Karena nggak ngerti masalah, polos saja Man-seop melakukan zigzag untuk melewati pagar penghalang itu. Beberapa ratus meter ke depan, mereka sudah menemui barikade militer lengkap dengan tanknya menghalangi akses jalan masuk. Man-seop masih mengira bahwa para tentara ini sedang melakukan latihan. Melihat tentara itu galak dan tegas menyuruhnya mundur, barulah ia merasa bahwa situasi yang penting memang sedang berlangsung. Di ujung jalan, ia pun kemudian ngasih tahu Jürgen bahwa mereka harus segera pulang menuju Seoul. Jürgen gak terima karena perjanjian di awal, sang driver harus mengantarnya ke kota Gwangju. Kalau nggak nyampe Gwangju, maka ongkosnya pun gak akan cair. Karena takut nggak cair, dengan terpaksa Man-seop mencari jalan muter untuk bisa masuk Gwangju. Di sebuah desa untungnya ia ketemu dengan seorang petani warga lokal. Dari si abah itu akhirnya ia menemukan jalan pintas dengan melewati jalur hutan. Di sana ternyata sudah terdapat pula satuan aparat melakukan pemblokiran jalan. Karena tadi salah mengartikan ucapan Jürgen,
Man Seop kemudian mengajukan alasan bahwa bule yang sedang ia bawa adalah bisnismen ekspor-impor yang ketinggalan surat pentingnya di kota Gwangju. Setelah nego-nego cantik, akhirnya tentara itu mau membukakan jalan bagi mereka. Lewatlah kemudian taksi Seoul ini dan akhirnya ketemu dengan jalan raya. Di sini, Man Seop memutuskan untuk berhenti dan minta bayaran penuh sebelum lanjut menuju tujuan. Mulai sadar dia bahwa perjalanan ini akan banyak mengandung resiko. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya Jurgen mau kasih setengah dulu dan setengahnya baru dibayar di kota Seoul. Baru setelah itu taksi hijau ini pun lanjut menuju tujuan. Tiba di kota Gwangju, mereka disuguhi pemandangan kota yang sudah ambyar berat seperti kota mati yang terkena wabah zombie. Sepanjang jalan, Jurgen tidak lepas melakukan liputan dengan kameranya. Muncul kemudian sebuah truk yang ditumpangi para mahasiswa demonstran. Truk ini langsung melipir menghalangi jalan. Jurgen pun turun lalu mengajak mereka bicara. Untungnya, ada dari salah seorang yang bisa bahasa Inggris little I can. Para demonstran jadi gembira karena akhirnya ada seorang jurnalis luar negeri yang akan meliput kejadian di kotanya. Sekalian mereka mengangkut Jurgen ke atas truk untuk mereka bawa ke lokasi tujuannya di rumah sakit. Man Seop disuruh untuk membuntuti dari belakang. Kini Man Seop mulai sadar akan bahaya itu, pantesan uang orderannya begitu besar. Namun demikian, kini Man Seop serasa diberikan peluang untuk menyelamatkan diri. Awalnya ia masih ngikut, namun ketika tiba di belokan, ia pun belok 180 derajat menuju arah balik ke kota Seoul. Biarpun cuma dapat bayaran setengah, minimal ia bisa lolos dari resiko mobilnya harus balik masuk ke bengkel. Namun kemudian ia menemukan seorang nenek yang mencegatnya. Awalnya sabodo, namun akhirnya ia nggak tega juga. Yang tadinya mau kabur balik ke kota Seoul, pada akhirnya ia pun harus berangkat juga menuju ke rumah sakit. Kabarnya anak si nenek ini lagi dirawat karena kena pentung oleh aparat. Sampailah kemudian mereka di rumah sakit. Di sana mereka melihat taksi yang baru tiba dengan membawa korban 2 orang bocil yang terluka. Rumah sakit ini memang sedang penuh dengan para korban dari pembantaian yang dilakukan oleh pasukan rezim Chun Do-hwan. Man Seop mengantar si ibu ini hingga ia menemukan anaknya yang ternyata cuma mengalami luka ringan saja. Man Seop pun pamit dan menggratiskan jasa antarnya itu sebagai bentuk dari kepedulian. Namun ketika tahu bahwa Man Seop ini adalah driver taksi dari kota Seoul, anak si ibu itu langsung memanggil para temannya. Rupanya si driver ini sudah dicari kemana-mana karena masih membawa tas milik Jurgen yang berisi aksesoris kamera. Man Seop lalu mengantar mereka menuju mobilnya untuk membuktikan bahwa ia nggak niat nyuri. Setelah mendapatkan kembali peralatannya, Jurgen yang kadung pusing langsung melunasi uang sisa yang dijanjikan. Hal itu jadi bahan protes para driver taksi lain yang ternyata telah menggratiskan jasa antar mereka bagi para pejuang demokrasi. Man Seop mereka nilai gak layak mendapatkannya, apalagi dengan kelakuannya yang rese itu. Si driver dari kota Seoul pastinya tetap membela diri dan akhirnya daripada jadi berantem, Jurgen tetap memberikan uang tersebut. Daripada jadi bahan protes pula, Man Seop akhirnya mau lagi ngangkut Jurgen kemanapun yang ia inginkan. Dengan ditemani seorang mahasiswa yang jadi penterjemah, pergilah kemudian mereka dari rumah sakit dengan perjanjian kerja hingga jam 7 malam. Jurgen hendak meliput suasana unjuk rasa yang sedang terjadi di alun-alun kota. Dalam perjalanan itu, Man Seop menceramai anak mahasiswa tersebut agar dia urus saja kuliahnya daripada ikutan ribut nyusahin orang tua saja. Anak mahasiswa ini tidak berusaha mendebat, hanya gogodeg saja diceramahi oleh seorang supir taksi. Sebelum lanjut menuju ke alun-alun, mereka pun melipir dulu di sebuah pom bensin. Di sini Man Seop hendak marah karena sang pegawai pom bensin mengisi lebih dari yang ia pesan. Ia pun jadi kaget kemudian ketika tahu bahwa pegawai pom itu telah menggratiskan isian bensinnya. Tahu gitu, ia isi penuh saja tangki mobilnya. Sang mahasiswa kemudian menjelaskan bahwa pihak POM kota Gwangju memang menggratiskan bensin kepada semua angkutan taksi. Seperti halnya para supir taksi yang menggratiskan jasa antarnya kepada para korban. Hal itu sebagai bentuk perlawanan terhadap perlakuan pihak aparat yang telah menangkap dan menyiksa para supir taksi yang ketahuan telah mengangkut korban demonstran.
Mendengar hal tersebut, Manseob mulai bisa merasakan ketidakadilan itu. Masuklah kemudian mereka di areal alun-alun kota, di mana di sana semua warga Gwangju dari berbagai kalangan telah berkumpul mengekspresikan keresahannya. Tua muda dari berbagai kelas usia. Anak mudanya bersuara lantang dan mbak-mbaknya berperan sebagai seksi konsumsi membagikan makanan gratis bagi para pejuang kota. Rombongan taksi kemudian melipir di sebuah gedung. Jurgen ingin mengambil gambar seluruh area dari ketinggian. Di sana sudah ada pula seorang reporter asal Korea. Dia memperingatkan bahwa bahaya akan mengancam bagi para wartawan, termasuk itu bagi orang yang membantunya. Jurgen tetap membiarkan Manseob makan dan tidak mengganggunya dengan berita yang gawat itu. Makin lama teriakan demonstrasi makin memekik. Saat itulah pasukan tentara maju melakukan serangan. Kericuan pun terjadi. Dengan didului oleh tembakan gas air mata, para serdadu itu kemudian maju dan membantai semua warga Gwangju satu persatu. Pukulan mereka tidak sekedar pukulan untuk mengusir, namun pukulan dengan bobot untuk mencederai, bahkan mematikan. Dengan sadis, para serdadu rezim Chun Do-hwan ini melakukan hajaran tanpa peduli baik itu kepada abang-abang ataupun emak-emak tua renta. Korban tak berdaya kemudian mereka seret ke pinggiran bagaikan kantong sampah. Semua momen kejadian itu terekam dengan baik oleh kamera Jurgen. Merasa nggak asik cuma sekedar nonton saja dari kejauhan, Jurgen pun mengajak mereka agar turun untuk berada di antara huru-hara. Turunlah kemudian mereka dan masuk di antara asap gas air mata dan histerisnya massa yang mencoba menghindar dari kejaran para aparat yang sudah pada kalap. Tanggal 20 Mei 1980 itu adalah hari terkelam dalam sejarah negara Republik Korea. Di antara para aparat yang memakai seragam, ada beberapa intel yang masuk di antara para warga. Mereka melihat kehadiran seorang reporter asing dengan kameranya. Kericuan sendiri masih terus terjadi. Manseob akhirnya bisa menggiring 2 orang penumpangnya agar kabur dari lokasi itu. Seorang tentara yang gagal menangkap mbak seksi konsumsi kemudian melihat keberadaan mereka. Untungnya meskipun gagal casting Fast and Furious ke-8, Manseob masih berhasil bermanuver untuk menghindar dari kejaran tentara itu. Kerusuhan telah usai, pihak aparat lewat intelnya tadi telah mengantongi nama dari orang yang akan mereka buru. Reporter Jerman yang bernama Jurgen Hans-Peter dengan drivernya yang bernama Kim Manseob. Kedua orang itu akan segera menghadapi momen yang mengancam hidup mereka. Ketika hari mulai gelap, mereka pun bisa mulai santai melintasi jalanan kota. Kondisi kota gelap gulita, pihak tentara rupanya telah sengaja memadamkan aliran listrik kota. Manseob heran 7 keliling melihat kelakuan para tentara tadi yang brutal tiada tara. Waktunya untuk pulang menuju kota Seoul. Sebelum berpisah, Jae-sik sang mahasiswa sempat memohon agar Jurgen menayangkan rekaman gambar kerusuhan tadi ke seluruh dunia. Jurgen tentu saja berusaha menyanggupinya. Turunlah kemudian Jae-sik di perempatan jalan. Namun ketika hendak lanjut, tiba-tiba saja mobil itu tidak bisa di-starter. Untung mereka berhasil ditemukan oleh driver taksi lokal yang tadi sempat berantem di rumah sakit. Untungnya pula, solidaritas mereka sangat tinggi. Taksi mogok milik driver kota Seoul itu tetap mereka derek ke bengkel mereka. Di bengkel para driver taksi kota Gwangju ini, mobil Manseob diurus layaknya mobil rekan mereka sendiri. Salah seorang driver bahkan bersedia mengkanibalkan spare partnya agar bisa dipakai di mobil Manseob. Namun ternyata perbaikan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Manseob nggak akan mungkin bisa pulang malam itu juga. Ia pun jadi cemas karena di rumah Manseob punya anak kecil yang ia tinggalkan sendiri. Sementara pemadaman yang dilakukan tidak hanya pada aliran listrik, namun juga pada saluran telepon. Kehebohan pembicaraan itu disimak pula oleh Jurgen. Doi yang gak ngerti bahasa Korea menyangka bahwa hal tersebut adalah urusan dokat. Oleh karenanya ia pun menawarkan uang sisa ongkos kepada Manseob. Sang driver malah jadi tersinggung, dikira bahwa dirinya disuruh melupakan urusan anak dengan sogokan uang. Berantemlah kemudian mereka meskipun pada akhirnya bisa dipisahkan oleh para driver lain.
seorang driver yang bernama Huang akhirnya mengajak mereka untuk pergi beristirahat saja di rumahnya. Tiba di rumah Huang yang sederhana, mereka disambut oleh keluarga tuan rumah yang bersahaja khas orang daerah. Meskipun gak banyak uang, namun Nyonya Huang tetap memberikan hidangan yang terbaik bagi para tamunya. Jurgen ditantang agar bisa menikmati masakan Korea yang serba asam dan pedas, kesukaan daripada mbak-mbak Wakanda. Suasana akhirnya mulai cair ketika mereka melihat Jurgen minum air kobokan akibat sok-sokan makan kimchi tanpa pemanasan. Di kota Seoul, si reporter lokal yang tadi sempat barengan meliput dari tingkat atas gedung telah tiba di kantornya dan sudah siap untuk mempublis hasil liputannya tadi siang. Namun ternyata tidak lama kemudian, ruangan mereka langsung digerubuk oleh otoritas tertinggi. Bukan dari pihak pemerintah, namun dari pihak atasannya sendiri yang takut kalau koran mereka nantinya akan dibumi hanguskan oleh rejim Chun Do-hwan. Ternyata tidak hanya media surat kabar yang dibungkam, namun demikian juga dengan media televisi. Siaran berita malam itu memang menayangkan berita tentang demonstrasi di Gwangju, namun dengan fakta yang dipelintir demikian banyak. Disebutkan bahwa korban adalah satu orang dari pihak tentara dan para pelaku dari demonstrasi ini adalah para perusuh yang ditunggangi pihak komunis. Huang jadi marah melihatnya, ia pun segera mematikan pesawat televisinya. Tidak lama kemudian muncul suara ledakan dari luar sana. Setelah diamati, ledakan itu berasal dari arah kantor televisi lokal milik kota Gwangju. Seorang teman kemudian mengajak mereka agar segera merapat ke lokasi tersebut. Di lokasi itu, api memang telah berkobar. Pihak pemerintah berusaha untuk menghancurkan semua bukti rekaman yang didapat dari insiden tadi siang. Stasiun TV lokal ini terpaksa harus menerima nasib naas, hancur diluluhlantahkan. Jurgen pastinya tidak lupa untuk merekam semua momen yang sedang terjadi dan kali ini kelihatan langsung oleh intel tadi yang sedang lewat. Para intel itu segera turun lalu dengan perlahan mulai mendekat ke arah Jurgen. Pergerakan mereka teramati oleh Jae-sik yang langsung berlari sembari mengajak para rekannya untuk kabur dari lokasi. Mereka pun berlari dalam kejaran beberapa anggota intel. Ketiganya kemudian masuk dan naik ke lantai atas sebuah gedung. Karena buru-buru, akhirnya satu roll film milik Jurgen jatuh dari tasnya. Jae-sik menyuruh keduanya untuk lanjut naik, sementara ia pun turun untuk mencari hasil rekaman yang penting itu. Saat ia mengambil film tersebut, Jae-sik terpergoki oleh seorang intel yang langsung menghajarnya. Sang intel lalu menyeru agar Jurgen menyerahkan kamera dan filmnya, tentunya dengan sandera seorang Jae-sik yang masih memegang roll film yang dimaksud. Man Seop sudah hendak menyerah dan memaksa agar Jurgen menyerahkan kameranya saja untuk ditukar dengan Jae-sik, namun Jurgen tentunya tidak sepolos itu. Ia tetap mengajaknya untuk kabur. Kedua orang itu akhirnya malah jadi rebutan kamera, sementara countdown dari Pak Intel sudah dekat ke angka 1. Jae-sik sempat mencegah dengan alasan ia akan coba bicara kepada Jurgen dengan bahasa Inggris. Yang ia ucapkan justru suruhan agar mereka lekas pergi dan sebarkan berita itu kepada dunia. Barulah keduanya lanjut lari ketika para intel sudah naik mengejar mereka. Jurgen dan Man Seop lari menuju arah yang berbeda. Man Seop sendiri lari tanpa tahu arah hingga akhirnya ia kehabisan nafas. Saat ia berhenti itu, ia melihat tumpukan warga Gwangju yang sedang dapat giliran penyiksaan dari para anggota tentara. Saat itulah ia kegep oleh intel tadi dan akhirnya harus dapat jatah hantaman seperti warga Gwangju lainnya. Ia dihajar sambil dikata-katai bahwa dirinya adalah komunis karena mencoba membangkang kepada negara. Sang intel nggak mau tahu bahwa Man Seop hanya sekedar driver yang nyemplung cuman lantaran kepepet bayar uang kontrakan. Ia sudah hampir menemui ajal sebelum akhirnya intel itu jatuh tersungkur secara tiba-tiba. Jurgen datang menolongnya lalu mengajaknya pulang ke rumah Mr. Huang. Di rumah sebelum tidur, akhirnya Man Seop mengucap maaf atas tindakannya tadi yang selalu ngagokin di saat suasana genting sedang terjadi. Dia pun cerita bahwa dia ini memang karakternya selalu cari aman dan selalu nurut apa yang disuruhkan. Bahkan taksinya itu ia dapat hasil beli karena disuruh oleh istrinya yang saat itu justru lagi butuh pengobatan.
Ia juga minta permakluman kepada Jurgen bahwa kini hanya dirinya satu-satunya orang tua bagi anak putrinya yang sekarang sedang ia tinggalkan sendiri di rumah kontrakannya. Esoknya sesubuh mungkin ia pun bangun lalu diam-diam keluar dari rumah mencoba pulang tanpa mengajak Jurgen yang sedang dioper oleh pihak aparat. Manseop ingin pulang sendiri saja tanpa membawa ancaman bahaya. Sebelum jauh, ia keburu kecegat oleh Mr. Huang yang justru membawakan uang titipan dari Jurgen. Selain itu, Huang pun telah membekalinya dengan plat nomor lokal dan peta kota penunjuk jalan alternatif untuk keluar dari kota Gwangju. Ciut dan malu jadinya Manseop saat itu, sementara yang lain masih harus bertempur, dia pulang sendiri dengan dibekali segala jenis bantuan. Ia pun pamit pulang kepada Mr. Huang dengan rasa hatur nuhun sekebon yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Pergilah kemudian Manseop melintasi kota Gwangju yang masih bersuasana sepi. Sempat ia berpapasan dengan truk para tentara, namun plat nomor palsunya memang terbukti bisa membantunya untuk lolos dari cegatan mereka yang sedang mencari keberadaan sebuah taksi asal kota Seoul. Dengan santai pula Manseop akhirnya bisa keluar dari kota Gwangju. Di sebuah kota perlintasan, ia kemudian berhenti untuk mempatenkan perbaikan mesin. Di bengkel itu, ia sempat menelepon rumah pemilik kontrakan. Anaknya ternyata memang sedang berada di sana, diamankan oleh mereka. Sebagai modal pembayar dosa, Manseop kemudian membelikan sepatu baru untuk anak perempuannya itu. Selang waktu tunggu itu, ia manfaatkan pula untuk sarapan di sebuah kedai. Di sana, ia mendengar perbincangan orang-orang tentang kerusuhan di kota tetangga. Sang emas swear bahwa yang ia dengar banyak korban meninggal dari pihak warga. Sementara warga lain lebih percaya pada kabar yang didapat dari televisi nasional yang mana telah dipelintir habis oleh pemerintah. Kabar televisi itu diperkuat pula oleh berita surat kabar yang juga hasil rekaan pihak rezim. Manseop yang mengetahui semua kebenaran yang telah terjadi memilih untuk membungkam diri dan tidak bersuara. Ia lebih memilih untuk fokus nyantap mie jumbo yang baru ia pesan. Setelah semuanya beres, ia pun bersiap untuk pulang menemui anaknya. Manseop mencoba mengenjoykan diri telah lepas dari semua mara bahaya. Namun makin keras ia mencoba untuk bersikap so cuek, ternyata makin dalam pula perasaan bersalah yang sedang ia rasakan. Sambil terseduh sedan, ia menghentikan mobilnya di tengah jalan. Manseop yang biasa main aman, kini berkeputusan untuk mengikuti kata hatinya. Ia pun balik arah menuju bengkel, minta izin telat pulang lagi kepada anaknya, lalu tanpa ragu ia pun gaspol balik ke kota Gwangju. Tempat yang ia tuju adalah kediaman Mr. Huang sang driver, namun ternyata orang-orang sudah pada pergi menuju ke rumah sakit. Manseop segera OTW menuju lokasi tersebut yang kini kondisinya sudah lebih crowded dari hari sebelumnya. Warga yang terluka berserakan di mana-mana. Di sebuah ruangan, ia melihat Jurgen yang duduk lemas tak berdaya. Di seberangnya, ada Mr. Huang yang sedang menangis terseduh sedan. Huang sedang mendampingi jasah Jae-sik yang ia temukan telah dilempar begitu saja di sebuah sawah. Kota Gwangju telah kehabisan peti mati hingga akhirnya mayat ini masih digeletakkan begitu saja di lantai rumah sakit. Manseop kini tidak lagi berusaha nggak peduli, malah dia sekarang yang menyuruh Jurgen agar terus beraksi merekam semua fakta yang terjadi. Dengan memberikan kaleng roll film yang masih berada di saku Jae-sik, Manseop berusaha membangkitkan semangat Jurgen agar mau untuk mengungkap semua kekejaman yang telah terjadi di kota tersebut. Dengan melawan rasa pilu, reporter Jerman ini kemudian merekam kepiluan yang terdapat di ruangan itu. Rekan driver taksi kemudian datang dengan membawa seorang korban tembak yang baru. Mereka bilang bahwa kini pihak tentara seperti yang ingin melakukan sapu bersih terhadap semua warga Gwangju. Mr. Huang menyuruh keduanya pulang, ia dan rekan driver langsung merapat menuju TKP. Namun tidak kali ini, Manseop tidak ingin main aman sendiri. Ia akan bertugas sebagai driver pro Mr. Jurgen dan akan menemaninya kemanapun ia pergi. Ketika mereka tiba di pusat kericuhan, korban tembak luka memang sudah terlihat di mana-mana. Di sebuah jalan protokol terdapat beberapa bus yang memblokir jalan dan beberapa korban tembak tergeletak sedang coba ditolong oleh warga.
Pasukan tentara yang berada di belakang bos tanpa ampun menembak mereka semua, baik itu korban terluka maupun penolongnya. Semuanya mereka babat tanpa kompromi. Syok berat Manseop dan Jurgen melihatnya. Seseorang kemudian memberanikan diri maju dengan bendera putih agar bisa menolong korban luka, namun orang itu pun kemudian malah dieksekusi. Para driver taksi kemudian berkolaborasi agar bisa masuk untuk menolong korban. Manseop yang punya pengalaman sebagai driver handal di gurun Arab lalu menawarkan diri untuk memimpin rombongan. Dengan cekatan, ia pun kemudian melajukan taksinya lalu memarkirkannya di antara celah bus untuk menghalangi ruang tembak para tentara. Meskipun taksi-taksinya harus bonyok dihajar peluru, yang penting mereka bisa membawa masuk dan menolong para korban. Sebat truk kemudian masuk untuk menambah jajaran blokade jalan. Para warga pun akhirnya bisa masuk ke jalanan untuk menyeret korban terluka ke lokasi yang lebih aman. Namun pihak tentara ternyata tidak mau mengalah begitu saja. Mereka pun maju lalu menghajar semua orang yang sedang berada di jalanan, baik itu korban terluka maupun orang-orang yang sedang mencoba melakukan pertolongan. Suasana makin genting, semua orang akhirnya mendorong Jurgen agar segera kabur menuju kota Seoul. Kalau dia tertangkap, maka hasil liputannya akan terbuang sia-sia. Kaburlah kemudian mereka meninggalkan ruang kota yang hancur lebur didera angkara murka. Pasukan intel sendiri masih terus melakukan buruan. Mereka telah memberi instruksi agar ditutupnya semua celah keluar. Ketika taksi Manseop tiba di lokasi jalan tikus itu, semuanya memang sudah pada dijaga oleh para aparat. Hingga akhirnya mereka pun harus melewati jalan tikus yang terakhir yang dari kejauhan sudah terlihat adanya penjagaan. Mau tidak mau, kini mereka harus tetap lewat. Terlebih dahulu, Jurgen menyembunyikan peralatannya. Dengan perlahan mereka pun mendekat dan pastinya langsung dihentikan oleh para tentara. Dengan alasan yang sama bahwa dia sedang mengantar pebisnis bule, Manseop mengungkap alasan agar diizinkan lewat dari penjagaan. Namun apa daya, kali ini para penjaga harus melakukan penggeledahan. Kedua orang itu disuruh untuk keluar dari dalam mobil. Di dalam mobil memang tidak ditemukan apapun, namun di dalam bagasi, seorang penjaga yang berlatar mahasiswa melihat plat nomor Seoul yang telah diganti dengan plat nomor Gwangju. Tanpa diduga, orang ini malah langsung menyuruh temannya agar membukakan pintu penjagaan. Dia meyakinkan bahwa taksi ini bukan taksi asal Seoul yang sedang mereka cari. Manseop dan Jurgen langsung memanfaatkan momen tersebut untuk lari sebelum akhirnya datang instruksi lanjutan agar pos penjagaan meringkus sebuah taksi yang sedang mengangkut penumpang bule. Bertemu dengan aspal jalan, Manseop langsung gaspol sekencang mungkin. Namun yang tidak terduga, ternyata rombongan jeep para intel sudah tiba pula di lokasi tersebut. Kini kondisi pun jadi kritis bagi mobil taksi imut ini yang pastinya akan repot harus menghadapi jajaran jeep eksklusif milik Tentara Nasional Korea. Tanpa terduga pula di persimpangan muncul kemudian jajaran taksi kota Gwangju yang melakukan blokade terhadap jeep para aparat. Mr. Hwang dan kawan-kawan kompak untuk mensukseskan pelarian taksi Seoul yang membawa kabar teramat penting dari kotanya. Para taksi imut ini kemudian berjibaku untuk melakukan hadangan meskipun pada akhirnya satu persatu dari mereka harus bertumbangan di libas jeep aparat. Mobil Mr. Hwang adalah taksi Gwangju terakhir yang mendampingi taksi asal Seoul. Dengan gagah berani ia pun kemudian berkamikaze melakukan hadangan terhadap rombongan kendaraan para musuhnya. Laju taksi Seoul ini akhirnya tak terhentikan. Di kota Seoul, laporan kemudian masuk bahwa reporter yang dicari telah membuking pesawat untuk esok hari. Yang ada ternyata Jurgen datang langsung untuk mengambil penerbangan terakhir di malam itu juga. Sebelum take off, mereka sempat menyembunyikan kaleng-kaleng roll film dalam sebuah kaleng biskuit, lalu mempacking seperti sebuah bingkisan kawinan. Sebelum berpisah, Jurgen sempat meminta nama lengkap Manseop berikut dengan alamatnya. Ia berjanji akan pulang lagi ke Seoul setelah ia berhasil menyetorkan hasil liputannya untuk mengganti semua kerugian yang dialami driver taksi ini. Manseop yang sudah tidak mau dianggap mata duitan akhirnya sembarang menuliskan nama. Jurgen Hinspeter lolos dari pemeriksaan dan berhasil terbang keluar dari negara Korea.
Man Seop baru lega setelah melihat pesawat itu melintas di hadapannya. Ia pun akhirnya bisa pulang menuju rumah untuk menemui anak tercintanya. Tayangan liputan itu kemudian dipublis lewat stasiun ARD Jerman cabang Jepang. Terkuaklah semua kekejaman dan kebohongan rezim Chun Do-hwan yang kemudian akan menjadi gerbang bagi masuknya era demokrasi di negara Korea. Setelah itu, Jurgen menepati janjinya untuk balik ke kota Seoul berusaha mencari Man Seop. Namun setelah ditelusuri, tidak ada nama Kim San-bok sebagai driver taksi di kota Seoul. Kim San-bok adalah nama asli dari Kim Man Seop, tokoh driver dalam film ini. Jurgen Hinz-Peter baru balik lagi ke Korea Selatan pada tahun 2003 di zaman pemerintahan Kim Dae-jung, mantan aktivis pada momen unjuk rasa di kota Gwangju. Dia saat itu disematkan penghargaan dalam bidang jurnalistik atas sumbangsihnya dalam pergerakan demokrasi di negara tersebut. Dalam pidatonya, ia memention nama Kim San-bok, nama driver taksi yang sangat berjasa mengawalnya agar bisa mendapatkan liputan di kota Gwangju. Dia juga menyatakan perasaannya bahwa dia sangat kangen dan berharap bisa bertemu dengan Kim San-bok dalam kesempatan kunjungannya kali itu. Pernyataan kangennya itu terus ia ungkapkan di hari-hari tua menjelang kematiannya di tahun 2015 lalu. Sampai saat itu ia masih belum menemukan seorang Kim San-bok. Yang ia tidak tahu bahwa sebetulnya Kim San-bok pada saat itu sudah meninggal jauh-jauh hari sebelumnya. Hal itu diungkap kemudian oleh anaknya yang ternyata seorang lelaki setelah dirilisnya film ini 2 tahun kemudian. Kim San-bok telah meninggal di tahun 1984, tidak lama setelah terjadinya insiden Gwangju. Dia meninggal karena penyakit liver akut akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Diduga bahwa dia mengalami trauma berkepanjangan dan menjadi alkoholik setelah menjadi saksi kekejaman di kota bersejarah itu. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.